sedikit profil tentang Mas Sule ini sudah ada gambaran saya nggih. Jadi beliau adalah salah satu keluarga besar alumni Teknik Sipil UMS angkatan 92. Ya. Beliau main bisnisnya itu di konsultan ya. Nama perusahaannya PT Annaba Persada. Ya. Dia juga ada bisnis yang lain. Ketika inspirasi buntu ada kopi dari hati. Ya, kopi dari hati. Ya. Dan juga ada penginapan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini telah memberikan kita semua kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul bersua dengan rekan-rekan kita. Dan alhamdulillah ini kita dikasih kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu pada siang hari ini kami bisa bertemu dengan salah satu anggota keluarga besar alumni Teknik Sipil UMS. Sekilas beliau adalah Bapak Sulaini ya. Muhammad Sulaini. Bapak Muhammad Sulaini ya. Karena saya sebagai juniornya saya lebih enak memanggilnya Mas gitu. Mas ya, lebih akrab nantinya. Benar. Beliau adalah Mas Muhammad Sulaini. Yang saya tahu beliau adalah angkatan tahun 92 ya. 92. Dan mungkin nanti sekilas profil beliau nanti akan beliau bercerita. Sebenarnya beliau itu seperti apa sih gitu. Karena setahu saya di sini saya ketika datang itu sudah disambut dengan kopi dari hati. Ini penyambutan yang luar biasa nih. Mungkin ini Mas Sulaini, saya sebagai junior alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Mas Sulaini dan pengen tahu profil beliau seperti apa sih ketika saya di sini ada kopi dari hati. Sampingnya kok kayak ada penginapan seperti itu loh. Ini yang lulusan Teknik Sipil, tapi ketika saya datang sudah disambut dengan kopi dan kayak gedung-gedung nih. Apa ini adalah usaha di luar konstruksi atau seperti apa? Mungkin Mas Sulaini bisa bercerita. Matur nuwun. Biar jadi gambaran profil untuk teman-teman kita. Kedatangannya di Semarang, Mas. Alhamdulillah bisa menyambung silaturahmi. Yang tadinya mungkin kita belum kenal, sekarang jadi kenal, nanti bisa saling mensupport lah istilahnya antara kita sealumni terutama dimanapun berada, nanti kita ketemu, nanti bisa saling support, saling mengisi. Misal nanti ada yang di luar daerah kita ketemu kan bisa saling tenaga ahli butuh di mana, nanti bisa saling bantu. Ya memang saya sedikit cerita ya, dulunya itu memang saya di konsultan, ikut orang lah pertama kerja Semarang lulus tahun 98, pas krisis itu setelah montang-manting ke sana ke sini kontraktor. 99 saya Mas tepatnya. Lulus tahun 99 tepatnya gitu. Selesai habis pendadaran 98 cuman enggak pengen wisuda terus 99 baru wisuda itu. Pengen santai dulu santai gitu ya. Dulu waktu krisis itu. Akhirnya itu ikut tenaga ahli di beberapa perusahaan, waktu itu PT Duta Citra, terus sempat ikut kontraktor juga di Bali, sempat ke Jakarta, akhirnya balik kandang buat konsultan sendiri sama kontraktor awalnya, tapi setelah berjalannya waktu memang harus ditekuni salah satu, saya milih untuk ke konsultannya. Waktu itu 2005 saya mendirikan CV Annaba Persada, waktu masih CV. Terus alhamdulillah dapat kepercayaan dari berbagai instansi, baik swasta maupun
pemerintah, tapi 90% di instansi pemerintah kita memang. Baik itu desain jalan, pengawasan jalan, gedung, rumah sakit, itu kita banyak sekali. Berarti rumah-rumah pribadi gitu juga harusnya lebih sangat mudah ya. Iya, karena beliau itu mendesain jalan ataupun bahkan jembatan aja bisa. Artinya berarti kalau rumah-rumah tinggal apa gitu akan lebih sangat enteng gitu ya. Iya, insya Allah lah kalau itu kita. Tapi untuk saat ini memang fokus ke proyek-proyek pemerintah yang gitu. lelang-lelang itu tender itu memang kita fokus ke situ memang. Terus berjalannya waktu, alhamdulillah bisa berkembang. Terus kita sekarang alhamdulillah PT Anaba Persada dan kelasnya sudah kelas menengah, jadi udah non kecil istilahnya. Berjalannya waktu itu. Terus setelah kita biasa menekuni suatu bisnis, kadang kita pengen merambah ke bisnis lain biar untuk hiburan juga, selingan saya buat penginapan. Siap. Penginapan itu namanya Ditata Syariah. Ditata. Ya, Ditata Homestay Syariah. Exit Tol Banyumanik kalau di aplikasi nanti. Ini dicatat ya bagi teman-teman atau siapapun mereka, bahwa beliau juga buka penginapan syariah ya. Mungkin yang kawan-kawan dari alumni langsung bisa merapat ketika yang dari Jakarta mau ke Solo, exit dulu di Banyumanik, kan tinggal singgah semalam di exit tol Banyumanik. Yang jelas di sini suasananya sangat nyaman, asri, nyaman, artistik pokoknya. Artistik, iya. Di sini banyak furniturnya itu mungkin seusia saya ini, kalau saya lihat. Seusia mbahnya jenengan. Kalau jenengan masih belum. Ini kan mungkin udah 50 tahun, jenengan usianya berapa ini? Saya masih terlalu muda ini. Ya, itu belum lahir jenengan ini usianya. Ya betul, kalau ini 50 berarti saya belum lahir. Jadi begitu ya. Mungkin kalau kawan-kawan yang di Semarang mungkin dengan beliau sudah tidak asing ya. Tapi bagi yang orang-orang di luar Semarang, karena kalau tadi saya lihat kan ternyata beliau sudah begitu eksis di sini ya, perencanaan terutama mungkin di teman-teman yang bergerak di dunia konstruksi mungkin saya kira sangat tidak asing ya. Mungkin bisa diklik. Tapi teman-teman yang mungkin di luar Semarang atau gimana mungkin dalam kesempatan kali ini bisa lebih tahu, ternyata ada saudara kita atau ada senior kita yang kalau menurut penilaian saya sangat-sangat sudah maju lah, sukses gitu. Nanti bisa jadi contoh bagi teman-teman ataupun bagi anggota keluarga kita yang lain gitu Mas. Siap ya, terutama bisa ngopi bareng di sini nanti kita fasilitasi. Alumni kita kalau memang mau di Semarang monggo, semakin banyak kita silaturahmi, insya Allah semakin banyak juga nanti berkah yang kita dapatkan. Mas, nanti saling support. Siapa yang perlu bantuan kita bantu, yang mungkin kita juga perlu bantuan dari mereka bisa juga. Mumpung tadi juga ada Mas Yudi, nanti kita bisa alhamdulillah bisa sharing tentang hukum konstruksi. Itu yang mungkin di tempat-tempat lain kan jarang ada tuh, orang hukum bisa menguasai teknis, itu memang itu yang kita cari saat ini Mas. Nanti solusi pemecahan masalah untuk saat ini itu kan bisa Ini ide bagus ya, nanti nextnya kita agendakan untuk ngobrol bareng dunia konstruksi, dilihat dari sisi hukum seperti apa itu ya. Bisa juga itu. Jadi biar kita di dunia konstruksi itu juga paham tentang hukum seperti itu mungkin Mas. Iya benar. Siap. Biar enggak untuk istilahnya bukan untuk bal-balan penegak hukum itu nantinya. Mas Sula ini mungkin gini ya. Kita kan tahunya di sini Mas Sula ini sudah seperti ini gitu. Itu perjuangan yang pernah terlewati itu mungkin biasanya kan setahu saya yang namanya berjuang seperti ini tidak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Sangat benar Mas itu Mas, semua pasti mengalami pahitnya kopi. Makanya gitu sekali-sekali nanti pesan kopi yang
Amerikan itu ada gulanya, itu nanti bisa membedakan, wah ternyata memang perjuangan hidup itu harus seperti itu. Makanya saya membuat kopi dari hati itu biar kita, wah hatinya juga tenang, dengan minum kopi inspirasi akan timbul nanti Mas. Terutama inspirasi yang positif loh ya. Ini kan jelas ketika otak perlu inspirasi, kita kadang berpikir jenuh dengan konstruksi, harus sana sini, panasnya proyek. Dengan minum kopi bisa didinginkan pikirannya, nanti bisa keluar ide-ide baru nanti istilahnya itu Mas. Kopi dari hati itu konsepnya seperti itu. Kopi yang bisa menimbulkan inspirasi baru. Terus perjuangannya bisa jadi titik balik itu gimana Mas? Ada cerita-cerita sing? Ya memang dulu kita kan ngenes gitu Mas. Sangat ngenes, sering juga kita kan sebagai tenaga ahli harus dibuang ke Bali, ke Jakarta. Apalagi nih ya Mas, dulu wisuda ataupun lulus di tahun sing agak berat ya, Krismon kan, habis Krismon gitu. Krismon itu kan mungkin. Tapi alhamdulillah waktu ndak sepahit yang dibayangkan pas Krismon. Memang semua perusahaan PHK besar-besaran. Tapi waktu itu setelah Krismon dengan adanya PHK besar-besaran, dia merekrut karyawan baru. Makanya saya bisa diterima di perusahaan yang awal saya untuk berlabuh itu. Dia bisa meng-hire saya. Walaupun waktu itu satu-satunya tenaga yang dari swasta hanya saya, dari UMS. Hampir 80% didominasi dari Undip dan ITB waktu itu di PT Duda Citra. Universitas negeri ya? Ya, karena memang PT Duda Citra itu punyanya Profesor Sugiono Sutomo, itu ketua program magister Undip, makanya dia meng-hire lulusan sana. Tapi alhamdulillah saya tidak gentar untuk bisa mengabdikan diri ilmu di situ. Makanya kita tekuni, yang penting kita tekun, jujur, insya Allah dipercaya. Setelah kita kerja dengan baik, dari dinas kok melihat, wah Mas Sulaiman kok ya alhamdulillah bisa. Harus suatu saat saya mendirikan perusahaan, dipercaya untuk melaksanakan pekerjaan itu. Semua harus dari track recordnya Mas. Nanti kan kita kepercayaan harus kita junjung tinggi. Ini jadi inspirasi ya buat teman-teman. Ternyata kita dari universitas swasta, Universitas Muhammadiyah Surakarta itu pun berani berkompetisi ya, mulai dari penerimaan sampai waktu kerja pun kita kinerja dinilai kan juga ndak kalah ya. Gitu. Ini inspirasi buat teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang berkecil hati gitu ya. Betul ya. Setelah membuat perusahaan pun alhamdulillah perusahaan kami juga tidak kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Tadi perusahaan apa Mas? Nama PT Anaba Persada. PT Anaba Persada yang dulunya awalnya CV ya. CV, sekarang naik kelas di PT dengan kualifikasi pun non kecil sekarang. Kualifikasi non kecil nggih. Ya, mungkin hampir kalau Kota Semarang sudah sangat familiar itu dengan PT Anaba Persada. Baik perencanaan jalan maupun jembatan itu mungkin hampir 50% lebih dipegang PT Anaba itu nanti Mas. Dan alhamdulillah Kota Semarang juga mendapat predikat baik dari pemerintahan tentang pembangunan infrastruktur. Di antaranya kita juga berkontribusi di dalamnya Mas itu. Berarti kalau saya lihat mungkin Mas Sulaiman ini kan sudah gagrak lawas ya, angkatan 92 itu waktu kuliah pasti digembleng dengan ini ya Mas ya, tugas-tugas yang sangat besar, banyak gitu ya. Banyak, iya. Itulah maka hasilnya juga enggak main-main gitu ya. Saya kira adik-adik juga akan bisa lebih melampaui kita yang sudah alhamdulillah dengan kita teknologi. Dulu kan saya masuk UMS masih status diakui, terus baru meningkat disamakan. Itu kan dengan berbagai fasilitas dan dosen pun saya kira sudah lebih mumpuni juga. Yang penting kita itu jangan menyerah itu aja. Jangan menyerah dan tekun terhadap yang telah kita geluti itu tadi. Semua kan pasti akan ada rintangannya, itu pasti. Tidak mungkin kalau ngelewatin rintangan ya kita jalannya pelan. Jangan balik tapi. Jangan balik ya. Jangan balik.
Lewati jegongan itu ya pelan sedikit, lanjut lagi ambekan. Kalau balik nanti tidak akan sampai di tujuan. Gitu nanti. Ya, itu intinya itu Mas. Quotes-nya berarti jangan menyerah ya. Iya benar. Harus tekun, jalan terus. Ya. Yang namanya menyerah berarti tidak akan sampai tujuan nanti. Sudah berhenti. Tidak akan finish. Tidak akan finish. Itu. Siap. Mas Ula ini berarti ketika waktu kuliah itu adakah ini ya Mas ya? Cerita ketika masih muda itu yang berkesan di kampus kita itu apa Mas kira-kira itu? Dimarahin dosen atau gimana? Kalau paling sana itu menguji ketekunan tuh kita tuh untuk konsultasi tugas saja antrinya tuh udah sampai hari ini enggak antrian sampai sore mungkin bisa juga nggak diterima besoknya lagi. Harus nunggu ke asdos ya? Dosennya waktu itu ya? Dosen-dosen kan yang ngampu tugas-tugas itu sampai bertahun-tahun mungkin nggak jadi pun bisa itu. Dalam setahun itu yang jadi hanya 5 orang itu luar biasa. Tapi itu juga untuk menguji kesabaran kita waktu itu ternyata menyelesaikan sesuatu itu tidak bisa instan istilahnya harus bertahap berproses semua kan seperti itu Mas. Mas Ula ini sedikit profil tentang Mas Ula ini sudah ada gambaran saya nggih. Jadi beliau adalah salah satu keluarga besar alumni Teknik Sipil UMS angkatan 92. Ya. Beliau main bisnisnya itu di konsultan ya. Nama perusahaannya PT Annaba Persada. Ya. Dia juga ada bisnis yang lain. Ketika inspirasi buntu ada kopi dari hati. Ya, kopi dari hati. Ya. Dan juga ada penginapan ya. Ya. Dan Mas Ula ini harapan dari kami baik itu pengurus IATS maupun semua anggota keluarga besar alumni Teknik Sipil UMS bahwasanya silaturahmi ini menyambung kekeluargaan kita yang mungkin kemarin ketika kita lulus sudah beraktivitas sendiri-sendiri bahkan ketemu di jalan atau mungkin tidak bahkan bekerja itu tidak tahu kalau ini alumni seperti ini. Maka dari sini kita sambung kembali dan tujuannya adalah kemanfaatan Mas Lin. Iya benar. Mudah-mudahan silaturahmi ini bermanfaat untuk kita dan juga untuk semua anggota keluarga. Kayak Mas Sulaini misalkan punya konsultan perencanaan dan mungkin pengawasan juga Mas supervisi juga ya. Ada adik-adik kita yang mungkin baru KP atau bahkan mungkin ada adik-adik yang ini baru lulus pun insya Allah bisa nanti kalau memang pas ada jobnya kita karyakan, kita bimbing dan mudah-mudahan bisa maju sendiri juga ada. Gitu. Alhamdulillah kita juga yang pernah ikut saya sekarang udah membuat sendiri, saya bimbing ya ada juga. Ada juga ya lah, inilah kemanfaatannya seperti itu ya. Terus ini Mas Ula ini kita kan dari pengurus IATS kan memang selalu bersilaturahmi dan selalu berjuang untuk kerekatan keanggotaan kita. Adakah mungkin harapan dari IATS kita ini Mas Ulin? Biar maju atau apa gitu Mas? Harapannya sangat banyak ini sebenarnya potensi alumni UMS kan sangat banyak. Kalau kita satukan dengan misi yang sama, dengan mengembangkan terutama wacana keilmuan dan keislaman, itu nanti akan sangat bermanfaat bagi Muhammadiyah khususnya bisa bermanfaat dari Indonesia. Gitu. Jadi UMS itu sebenarnya sangat berpotensi apalagi kalau kita bisa bersatu mengembangkan alumninya, saling jaring gitu. Nanti yang dikonstruksi, nanti yang bisa di entertain, yang juga konsultan, kita satukan pikiran kita gitu, untuk kemasyarakatan bersama nanti itu harapannya gitu. Ternyata sangat besar juga ya harapan dari Mas Sula ini untuk IATS.
dan beliau melihat itu memang potensi daripada alumni UMS itu cukup besar ya Mas ya. Yeah. Potensinya cukup besar lah. Cukup dan sangat banyak ya, kita sudah ketemu yang di instansi pun juga di dinas-dinas dia megang kendali, megang peranan dan kinerjanya juga alhamdulillah baik. Saya tahu ketemu di PU itu semua banyak sekali alumni kita, alumni UMS yang sudah istilahnya udah mapan di sananya, udah megang peranan itu Mas ya. Ternyata potensinya cukup besar dan mungkin yang ini potensi ini belum belum maksimal dimanfaatkan sama ini kita garap IATS tadi sama anggota yang lain sama ini potensinya mungkin karena keterbatasan info, keterbatasan ruang gitu Mas ya. Maka dari ini mungkin dengan wadah ini nanti semoga bisa segera terlaksanalah IATS, legal formularnya segera kita urus, nanti bisa kita jalankan bersama, insya Allah jaya UMS. Siap, mudah-mudahan saya. Mungkin ini yang terakhir Mas ya. Ini adakah pesan untuk keluarga, anggota keluarga dari alumni teknik sipil? Pesannya, ya mohon kita sering-sering jalin silaturahmi Mas, itu akan manfaatnya banyak sekali setelah itu nanti. Sementara berangkat dari situ insya Allah nanti kita akan menemukan sesuatu di dalamnya. Itu Mas ya. Siap, ternyata pesan yang singkat tapi sangat mendalam dan sejalan dengan keyakinan kita ya Mas ya. Perbanyak silaturahmi, alhamdulillah pada siang ini kita juga silaturahmi. Itu kalau silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan banyak rezeki ya. Amin. Mati aja Mas mobilnya. Siap. Terima kasih ini Pak. Luar biasa, sudah hampir cok yang ketiga ini. Ya Mas, tenang aja, stoknya masih banyak masih ini banyak. Mas. Kopi dari hati. Kopi dari hati ya. Siap. Mas Sulaiman, mungkin ini ya yang terakhir pesan untuk anggota seperti itu, dan mungkin biar kawan-kawan dari keluarga alumni teknik sipil lebih jelas itu alamat yang ini Mas, alamat tepatnya di mana itu? Alamat tepatnya itu di Jalan Sawung-Galing Selatan nomor 1. Itu sebenarnya kalau gampangnya exit tol Banyumanik gitu, nanti kalau udah sampai situ semua yang kita dari Jabodetabek, dari Bandung, dari mana-mana insya Allah klik di situ nyampe juga. Sudah nyampe exit tol Banyumanik gitu udah. Exit tol Banyumanik, Jalan Sawung-Galing Selatan nomor 1 ya. Benar. Siap, ini alamat dari Kopi dari Hati. Mas Sulaiman, terima kasih. Profil yang telah disampaikan ternyata beliau luar biasa juga. Banyak bidang usaha yang digeluti, dan kalau kita lihat memang cukup luar biasa ya, sangat bertahan di masa pandemi kemarin 2 tahun ini, tapi masih eksis yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk semua anggota keluarga besar alumni teknik sipil UMS. Saya kira ini, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Sukses, amin ya, siap.